ada yang siapa yang sudah dapat? Loh, kok nggak ada yang angkat tangan? Siapa yang lulus ujian judulnya? Mengulang semua? Siapa yang nggak ngulang ujian judulnya? Ayo. Witan nggak ngulang? Oke. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 orang. Yang lainnya harus ngulang. Ya. Oke. Gak apa-apa, bukan sebuah kegagalan. Kita belajar dari ujian judul kemarin. Harusnya kan kalian udah dapat judul, bayangkan ibu kalian udah dapat judul. Hari ini kita coba merancang latar belakang. Ternyata yang terjadi berbeda. Teman-teman ada yang sudah lulus ujian, yang sudah lulus ujian sudah dapat judulnya apa? Belum. Jadi hanya dinyatakan lulus gitu aja. Emang nilai kelulusannya dari mana? Dari apa? Enggak tahu. Kesalahannya juga tidak dikasih tahu. Oke, padahal kita sudah benar-benar menyiapkan dengan baik gitu ya. Oke, coba diingat-ingat teman-teman. Waktu presentasi itu ada nggak bagian di mana kita tidak bisa menjelaskan dengan baik? Benar. Yang ditanyakan seberapa pelanggan tiap hari ke tempatnya. Oh, sampai angka ya? Ya. Data angka. Dan nggak bisa jawab? Ya kan kita observasi itu nggak setiap hari. Dan ditanya itu perharinya berapa, ada berapa. Oke, sampai ditanya angka. Berapa orang yang sampai ditanya angka seperti ini? Oke, banyak ya. Mungkin bisa kalau waktu observasi wawancara kita tanya ya, mungkin kita bisa menjawabnya. Ketika kita lupa menanyakannya juga kita nggak bisa menjelaskan, mau ngarang pun kok kayaknya gimana gitu ya. Sebuah penelitian yang tidak boleh dibuat-buat kan. Oke, catatan pertama, ada pertanyaan angka, apalagi yang tidak bisa kalian jawab dengan baik. Mungkin semuanya bisa menjawab, tapi jawaban kalian yang menurut kalian sendiri yang membuat kalian masih harus mengulang untuk ujian judulnya. Apa? Selain pertanyaan angka. Gak tahu? Dari masing-masing sendiri. Pengalamannya aja, silakan. Penggunaan media, pemilihan media maksudnya. Di bagian mananya yang tidak bisa dijelaskan dengan baik? Kesesuaian media dengan masalahnya. Oke, itu yang dialami. Oke, kalau memang seperti itu, sempat menanyakan enggak? Jadi seharusnya media apa yang saya gunakan? Sempat menanyakan itu? Enggak sempat, saking takutnya ya. Jadi bagian itu yang tidak bisa dijelaskan dengan baik. Oke, berarti memang harus kuat dulu, punya alasan kuat kenapa memilih media itu. Saya balik, yang sudah lolos, yang sudah lulus di tahap ujian judul, ada nggak pertanyaan kenapa memilih media itu? Bitar. Ditanya nggak, kenapa kamu pilih media ini? Karena nggak ditanya, karena saya di judulnya sudah bisa kemasan, jadi ya medianya cuma kemasan aja. Ya, kenapa kamu pilih media kemasan, desain kemasan? Karena kalau dari kemasannya itu yang paling menonjol di suatu objek itu paling kelihatan kemasannya nggak ada. Oh,
karena memang di objekmu nggak ada kemasannya, belum memiliki kemasan. Objeknya di mana? Di Pasaman. Apa? Restoran kami. Restoran bakmi. Namanya? Kami Union. Berapa lama dia sudah berdiri? Kurang lebih 3 tahun lebih Pak. 3 tahun lebih. Terus karyawannya berapa? 5. Hanya 5. Dan boleh? Boleh, katanya sih nggak ada kesalahan. Oke. Boleh, tapi memang sudah 3 tahun ya. Baik. Kalau memang nggak ada persyaratan karyawan, tapi sudah berdiri 3 tahun. Terus sejauh mana usaha ini kalau kamu gambarkan? Apakah rame banget? Standar sih, ya rame cuman kalau dibanding sama gacoan beda jauh. Sebesar gacoan? Tapi nggak selalu gacoan. Maksudnya kalau dari ininya sendiri memang sebesar gacoan secara bangunan? Bangunannya sama. Oh, I see. Logonya segala macamnya ada semua. Jadi kecuali yang kemasan. Oh gitu. Memang sudah kamu observasi ke sana? Sudah. Jadi kemasannya selama ini pakai apa? Pakai timbul. Timbul itu? Itu yang ikan benih kota itu. Oh, oke. Oh, tim bawah tak? Sebutannya timbul sih juga saya. Oh gitu. Ya kotak ikan benih. Oh, kotak mika benih. Oke, yang nangkep gini itu kan? Ya, Cuman gitu aja. Jadi, oke. Itu yang lolos ya. Oke. Dari tadi yang disampaikan teman-teman, terus yang lainnya lagi selain Bintan, siapa? Ada nggak pertanyaan tentang apa tadi? Kesesuaian media dengan permasalahannya? Ditanyakan nggak? Kenapa pilih media itu? Nggak. Kamu ditanyai apa? Permasalahannya, memang permasalahanmu apa? Di mana? Museum. Museumnya di mana? Oh, di Lawang. Oke, satu museum. Oke, terus permasalahannya apa? Jadi kamu mendesain apa? Identitas apa namanya? Itu ada nama, terus ada penjelasan, ada penggambarannya bagaimana. Koleksi ini dia, deskripsi dari koleksi itu gitu ya. Kamu menyebutnya apa? Kamu menyebutnya apa? Hah? Science system? Di awal saya pakainya itu buku, tapi Buku. Pengujimu siapa? Oke. Awalnya buku. Tapi ternyata endingnya disuruh yang lain. Nah, yang lain itu apa? Ini malah kayaknya emang luckiness saja deh. Keberuntungan aja deh kayaknya ya. Kalau saya tanya dia sendiri belum yakin yang mau dia desain apa. Oke. Belum muncul di sana. Awalnya buku, ya, minta diganti, mungkin objeknya yang pas. Objeknya yang pas, beliau tertarik di sana. Kayaknya sekarang dari kelas sebelumnya yang Ibu amati juga pemilihan objek yang terlalu terburu-buru. Jadi membuat Bapak Ibu ini kayaknya nggak merelakan kalian melakukan penelitian di sana. Oke, jadi
Kamu masih punya waktu 2 minggu. Bisa nggak kira-kira kalau mencari objek penelitiannya di sekitar Malang aja? Hah? Mosok. Habis sih jare. Kalau Museum Brawijaya sama-sama museum, coba. Terus apa? Sekarang kita punya yang baru kami juga nggak boleh, ya, karena ibu dapat catatan. Jadi saya pun juga berusaha membuat kalian tidak kerja 2 kali gitu ya. Jadi ketika kerjakan tugas MPI sebenarnya saya nggak ada hubungannya gitu, cuma mahasiswa kalau bisa bekerja 1 kali, kenapa harus 2 kali? Jadi
bisa jadi teman-teman kemarin waktu mengumpulkan proposal untuk ujian judul itu bab 1, bab 2 atau bagaimana? Bab 1 aja. Oke. Kalau memang seperti itu, informasinya kan nanti di pertemuan 14 kalian akan ujian judul lagi. Nah, di sana draft yang kalian kumpulkan itu nanti yang akan kalian kumpulkan untuk UAS di mata kuliah itu. Sudah itu aja. Pilih salah satu. Ya, kalaupun memang nanti judul yang kalian ajukan itu ternyata tidak lolos, itu oke. Bagi ibu, goal mata kuliah saya sudah tercapai. Jadi nggak usah dipikirkan. Sekarang fokusnya adalah kalian mempersiapkan untuk bagaimana judul saya bisa meyakinkan dosen untuk saya melakukan penelitian. Diperhatikan baik-baik kriteria ini. Ya. Tidak boleh lagi memilih objek penelitian yang sembarangan. Itu yang penting. Kemudian datangi tempat tersebut, cari tahu, cari informasi bagaimana kondisi di sana. Dengan kalian sudah membawa bayangan, kira-kira saya itu bisa membuat ini. Arahkan pertanyaan kalian itu ke sana. Jadi kalau memang ada pertanyaan, nanti dari pihak objeknya itu akan bisa menjelaskan permasalahannya seperti apa dan kalian match dengan solusi yang kalian tawarkan. Tapi tidak perlu menyampaikan dulu bahwa saya akan melakukan penelitian di sini. Ya, saya akan buatkan ini, jangan. Karena sejatinya kan itu masih proposal. Dan yang dipilih hanya satu, yang akan lolos satu. Dan kemungkinannya juga lolos pun produk yang kita buat atau desain yang kita buat, kita juga belum tahu yang mana. Ya, jadi mohon, kalaupun melakukan observasi ya sampaikan aja. Kami mahasiswa dari Asia, ya, dari program studi desain komunikasi visual sedang belajar tentang bagaimana kami bisa membantu atau bagaimana kami bisa mendesain sebuah produk yang akan bermanfaat untuk usaha Bapak atau Ibu. Kalau boleh tahu, usaha ini sudah berapa lama berdiri? Ya, mungkin ada surat izinnya yang mau ditunjukkan, kemudian bergeraknya di bidang apa, ya. Dari situ kan kalian akan tahu, oh ini produksi keramik misalnya. Oh keramik sudah lama kayaknya ya, kayak di Noyo kan keramik ya. Kemudian coba tanyakan sekarang, apakah masih bagus prospeknya? Ya, kira-kira yang dia belum punya apa? Seperti itu. Sehingga kalian bisa masuk di sana. Dari informasi sebanyak mungkin, jangan lupa dokumentasikan sebagai bukti bahwa kalian memang sudah melakukan observasi. Oke. Itu. Lagi, balik saya tanya. Tadi, apakah teman-teman yang judulnya sudah lulus itu rata-rata sudah melakukan observasi ke lapangan? Sudah. Adakah yang lolos tapi belum melakukan observasi? Tidak ada. Berarti yang sudah real observasi yang lolos ya. Adakah yang lolos itu objeknya itu baru berumur 1 tahun? Tidak ada. Rata-rata lebih 3 tahun. Gimana? Maksud saya gini teman-teman, kenapa saya menanyakan itu supaya ini juga menguatkan teman-teman yang lain untuk menentukan objek
Oh gitu. Oke. Buku apa namanya? Cerita bergambar ya. Dengan tema itu terus sasarannya siapa? Sasarannya Anak remaja. Observasinya gimana? karena dia sendiri masih belum ada di Indonesia tuh, jadi nggak bisa melakukan observasi melalui kayak secara langsung. Jadi kajiannya pustaka ya? Iya, Oke. Selain siapa Nur ya? Siapa? Kuat ya. Selain Kuat, siapa lagi yang bikin komik, cerita bergambar, bergambar? Lolos. Dua-duanya lolos. Oke. Ada lagi yang lain? Tentang apa yang diangkat? Iya, satu-satu. Saya itu tentang ini body shaming sama BBB sama ini Semuanya buku bergambar. Cerita bergambar. dua aja yang buku bergambar yang body boundary sama BBB. Yang satunya? Yang satunya elektronik ilustrasi. Oh, elektronik book, ilustrasi book ya. Elektronik ilustrasi book. Buku ilustrasi. Oke. Kemungkinannya yang lolos ya Antara body boundary sama body shaming. yang bergambar ya. Iya. Oke. Yang satunya apa? Terus sama self resilience. Oke, sama buku bergambar. Komik. Oh, komik. Iya. Akan seberapa tebal? Belum tahu juga. Ditentukan nggak? Bisa nggak? Nggak ada. Nggak ditentukan ya. Ceritanya akan sepanjang apa? Iya. Oke. Yang lainnya, yang konsentrasi itu ilustrasi ya, konsentrasinya ya. Iya. Yang ilustrasi lainnya, desain apa yang lolos? Selain komik, buku bergambar ya, mas apa? Hah? Kamu bikin apa? Komik. Komik dan dapat judi online. Oke, thank you. Alasan kamu pilih itu apa? Pelaku. Oke. Memang apa namanya saat ini masih sangat fenomenal. Ya. Pemilihan topik yang tepat. Oke, thank you. Dari ini aja sudah. Yang lainnya, ilustrasi. Yang lolos lagi siapa?
Nah, tentang apa? Oh, Taman Nasional tempat kamu. Oh, belum melakukan observasi ke sana. Kalau observasi ke sana belum bukan jauh, cuman Ya. sebelum RTA ini saya sudah sering ke sana. Sudah kayak ada targetnya. Coba aja lakukan observasi beneran. Harus ganti objek. Harus ganti objek. Gak boleh diangkat lagi. Gak bolehnya kenapa? Terlalu jauh. Itu gak kasih tahu pokok ya gak ada kejelasan yang jelas. Yang penting sudah ada kasih tahu apa yang masalah apa pun. Intinya pulang ya gitu. Oke. Kalau dari itu tadi objeknya sudah berapa lama nih? Pasti sudah lama banget. Mungkin karena lemahnya adalah sempat disampaikan sih kalau bisa di malam aja kalian benar-benar bisa observasi. Ambil datanya di awal. Aku juga bingung. Kenapa kok pengambilan datanya harus di pra penelitian? Harusnya kan judul itu oke, kita sudah tahu kondisi di sana. Ya mungkin yang dikhawatirkan saat ini tuh sudah beda takutnya. Ada nggak yang memilih objek luar Malang tapi ACC? Mendesain apa? Video sama dokumenter ya? Oke. Boleh. Tentang apa? Kesenian. Kayaknya kemarin juga udah kita bahas deh. Yang ada ritual itu kok. Pakai ritualnya itu. Yang pecut-pecutannya dan masih eksis itu. Waktu itu kamu meyakinkannya bagaimana? Meyakinkan bahwa apa yang kamu sampaikan bahwa ini di situ bodoh, meyakinkan penguji bahwa oke, saya setuju itu. Menurut kamu di bagian mana? Mungkin ini memang narasumber yang saya datangi itu seluruh dokumentasi juga. Kamu punya dokumentasi waktu berkunjung ke sana dengan narasumber itu? Ada. Mas, kamu punya enggak?
Gak ngerti mana karena dia tidak ada. Di map nggak ada. Ya, dikira bohongan. Ah, Nah, kan nyata saya angkat buat apa? padahal fotonya ada. Ada, lengkap sendiri. Oh, sampai dicek di map. Iya, Di Malang. iya di malam saya baru. Oke. Nih. Ini bagaimana itu? Ya itu. Ya karena alasannya di map nggak ada. Karena justru saya angkat biar ada. Oh, kamu angkat biar ada. Iya. Selain itu kamu angkat apa lagi? Kamu ngotot gitu ya? Enggak. Waktu presentasi. Enggak. Serius? Cuma bentar lagi. Karena judul ketiga. Nah, maksud saya kalau kamu menyampaikannya seperti ini bisa jadi karena dosennya yang merasa saya dosen kamu enggak. Lain besok lagi kalau kalian ujian judul ya tolong turunkan sedikit egonya. Saya tahunya tuh habis 3 besok siang itu. Karena alasan dinas juga ada. Oh, dari diberitahunya lewat? Ada deh. Oh, langsung dari dosennya. Ya syukurlah kalau seperti itu. Ya kamu sampaikan lagi ke dosennya, Mak, karena di map gak ada, inilah saya angkat supaya dikenal di map, gitu ya. Tapi kan nggak suka menyataan karena saya nggak lulus. Loh, ya minimal kamu bisa menyampaikan lah. Kata lancar. Apa sih? Oh gimana? Oh, gak enak banget alasan. Atau alasan yang dibuat-buat? Enggak. Dan saya Bapak Yogi, Pak Andi, Ya, dengan tanya. enggak mau. Akhirnya kamu legowo, terus pindah objek yang lain. Kalau bawa lampu perkara di mana? Lah kamu enggak ngomong kok. Tetapi di PPT-nya sudah ada. Apanya? Ya kalau Ya, maksud saya kalau kalau pas di H+3 kamu disampaikan di map enggak ada. Itu kan bukan keputusan juri ya yang enggak bisa diganggu. Nanti kira bakang lagi. Kayak itu. Oke, wes manut wes. Oke, padahal dia mau bikin apa tadi? Media yang media promosi. iya apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kayak merchandise. Temannya terus nggak ada apa-apanya sama sekali. Saya bikin semuanya dari nol. Memang permasalahannya di mana? Warga sekitar di Jawa nggak tahu Pak Gusur apa yang dia pasarnya di luar kota. Oh, warga sekitar tidak kenal. Ya, Kenapa merchandise? Emang mau sebar-sebar merchandise? dia kan media promosi. Efektifkah? Kalau merchandise itu kan diberikan kepada pelanggan. Iya. Nah, apa ya enggak terpaku pada pelanggan kok? Kalau yang dibeli Nah, lainnya juga ada. Lainnya pakai webpack. lainnya apa? Pakai dari webpacknya Bu, pakaiannya. Oh, pakaian dari tenaga kerjanya. Oke, disampaikan. Disampaikan. Oke. Saya bawa webpacknya waktu ujian. Apanya? Saya bawa bajunya. Bajunya. Oke, desain bajunya, tapi nggak meyakinkan juga. Ya, menurut saya kedalaman dari kamu ngangkat permasalahannya. Oke ya, tidak terlalu dikenal, kemudian di map nggak ada. Ya mungkin karena di map nggak ada, dikiranya ngarang objeknya. Ya. Keputusannya ini ngarang objek. Tapi kan sudah saya tentukan alamatnya. Iya, Tapi iya. bukan nama bengkelnya yang mana, tapi alamat jalannya. Iya. Loh kenapa nggak nama bengkelnya? Ya. Jangan-jangan nggak punya nama? Iya, emang nggak ada Bu. Loh, Tapi nama kan kan bisa mesti secara punya lama. ya. Nama mestinya punya. Bengkel apa mesti punya. Ya. Bener juga sih kalau harusnya sesuatu yang tidak terkenal itu kamu kenalkan, tapi ya balik lagi kamu belum beruntung. Ya, harus diperbaiki lagi. Nggak perlu berkecil hati. Ya. Oke. Tadi janganlah, itu belum
sebelahku tadi kayaknya. Ya, gimana? Itu yang objek pertama. Dikasih tahu juga nggak alasannya apa? Yang pertama justru itu katanya produknya masih pramuka, karena kan justru itu ada produk lain yang masuk ke justru dan diperjualbelikan. Oh, jadi sendiri itu masih lebih kecil. Oh gitu. Terus yang kedua itu Unfair jadinya ya kalau ngangkat brandnya sendiri padahal di situ jual brandnya orang. namanya terus yang kedua itu di warung bakso. Warung bakso. Ya, itu saya merasa yang tanya saya sama itu pas sama di sana sama harganya itu saya bagus, tapi saya sudah tentukan tempatnya. Oh, bukti fotonya nggak ada. Nggak ada. Saya kan tempatnya langsung di warung bakso. Nah ini catatan lagi, kalau melakukan observasi jangan lupa di foto supaya bisa ditunjukkan. Punyanya Mas ini tadi sudah foto, sudah ditunjukkan, tapi tetap karena nama bagiannya nggak ada di map. Sepanjang itu ternyata. Baik, karena memang yang Ibu amati adalah saat ini mahasiswa ada di posisi sangat tidak nyaman. Kalian kerasa-rasanya kemarin gagal di ujian judul kok sudah separuh hidup kalian hilang. Ibu ketemu kalian hari apa? Senin ya? Senin apa Selasa itu Ibu ada ketemu beberapa mahasiswa, Ibu sendiri bingung. Kemarin ya Selasa ya? Ibu sendiri bingung padahal rencana Ibu minggu ini judul sudah dapat, ayo kita coba kembangkan latar belakang yang baik. Ya, setelah itu minggu berikutnya bab 2 selesai, kita UAS, kalian tinggal kumpulkan proposalnya. Beres. Ternyata kenyataannya berbeda. Saya harus pakai plan B. Nggak apa-apa, jangan khawatir. I give you more time. Aku kasih kalian waktu lebih untuk mempersiapkan judul yang lebih baik. Tadi pengalaman dari teman-teman yang lolos, ya sekali lagi tolong. Bukan berarti yang lolos ini sudah lebih baik dari yang belum lolos, enggak. Ya, menurut Ibu kalian beruntung. Ya, jadi tolong kalau ada temannya yang ingin bertanya, ya silakan dibantu sebaik mungkin sehingga kalian nanti bisa, ya minimal semester ini judul dapat, semester depan kalian sudah bisa mulai melakukan desainnya, pengerjaan desainnya. Ya, kalau memungkinkan lulus di semester 7 luar biasa, kalau enggak ya lulus semester 8. Ya. Karena teman-teman nanti liburan ini kalian harus melaksanakan P2M. Setelah P2M, semester ganjil masuk, kalian harus buat laporan P2M. Belum mengerjakan TA. Ya. Kalian belum akan mengerjakan TA. Harapannya dengan judul seperti ini nanti waktu P2M kalian nggak bingung lagi menentukan judul laporan P2M masing-masing. Karena itu mirip kok. Mirip, cuman TA-nya itu bobotnya ditambah. Gitu aja. Oke? Jadi untuk kelas MPI ya, kita sekarang di pertemuan 12. Kalian di pertemuan 14 akan dijadwalkan untuk ujian judul lagi. Semuanya silahkan mempersiapkan dengan baik. Kelas MPI saya nyatakan selesai. Ibu buka kesempatan untuk konsultasi kalau kamu mau ngobrol sama Ibu, tapi tentunya Ibu nggak akan bisa banyak kasih masukan. Yang akan Ibu sampaikan lebih pada penguatan bagaimana nanti menghadapi ujian itu sendiri. Ya, dan ada pengalaman dari teman-teman sharing tadi. Harapannya kalian lebih siap. Tapi sekali lagi UAS tetap mengumpulkan proposal terbaik kalian. Ya, semuanya udah pada buat kan? Cukup kumpulkan proposal terbaiknya. Ibu nggak minta sampai bab 2, cukup bab 1 sama judul yang sudah di-asis. Seperti itu. Ya. Konsul soal tata cara penulisan gitu ya. Boleh. Tadi Ibu sudah
persiapkan baik-baik ya. Untuk laporan PA-nya, template-nya sudah seperti itu, ikuti aja. Kemudian panduan khusus BKV, tadi ada bagian di mana memang disebutkan bahwa objek yang dipilih itu harus begini-begini, ada di panduan ya. Lebih semangat lagi teman-teman, ini bagian dari kita belajar, jangan khawatir. Sekali di pertemuan 14 kamu ikut mendaftar ya. Daftar apa belum sih? Sudah kurang berapa SKS? Total sekarang masih 96 SKS. Oh 96, baru 96. Oh berarti belum kayaknya ya. Soalnya apa itu yang SKS sebelumnya yang di wellness. Oh, ya itu di total semua. Oh, di total semua. Iya, harusnya sudah. Coba tanya ke Pak Faldi ya. Saya sudah layak untuk dia apa belum? Harusnya sudah. Ajukan aja. Yuk, ada yang lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Gimana? Kira-kira sudah punya bayangan apa belum? Mau diperbaikinya di bagian mana? Jangan dibingungkan dulu, dijalankan dulu ya. Sudah? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Nah, ya wes. Kalau memang sudah cukup untuk presensinya, Ibu minta tolong dilengkapi sampai pertemuan 14 ya. Nanti sisa pertemuan minggunya ini bukan nggak ada kelas ya, kamu harus menyiapkan ujian judul ya. Selesaikan Pak. Ya, 14.